Mata kuliah Perekonomian Indonesia diampu oleh Bapak Dr. Abdul Rashid SE MSI yang berintegritas di bidangnya. Kebanggaan Universitas Yapis Papua. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, khususnya daerah timur Indonesia yakni Kota Jayapura, merupakan pusat perekonomian di Papua, di mana bumi cendrawasih memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jadi adik-adik mahasiswa harus tetap semangat, ya. Jadi apapun intinya, adik-adik mahasiswa harus selalu semangat, gitu, ya. Indonesia negara tercinta. Indonesia segudang kekayaan ada di sini. Tanah cendrawasih ialah bukti nyatanya. Papua, satu kata yang mengingatkan kita pada satu provinsi paling timur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di seluruh daratannya. Keindahan alam, kekayaan sumber daya alam, hutan yang lebat, masyarakat yang sangat ramah dan masih menjunjung nilai-nilai budaya adalah salah satu daya tarik Papua dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ini adalah jembatan penyeberangan yang dimana menghubungkan antara depan GOR dan depan wilayah mall. Yang dimana jembatan ini merupakan salah satu bentuk perkembangan perekonomian yang berada di Jayapura, di mana masyarakat Papua dipermudahkan dengan jembatan ini untuk menyeberangi, terserah antara dia mau pergi ke wilayah mall maupun ke wilayah depan GOR. Jadi jembatan penyeberangan ini sangat membuat nyaman dan cukup memadai kepada masyarakat Papua agar dapat melewati jalur penyeberangan ini antara Mall Jayapura dan GOR. Jembatan penyeberangan orang atau JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai sehingga terhindar dari kecelakaan sekaligus memudahkan akses masyarakat untuk sampai ke tempat tujuan. Masyarakat mengaku sangat mendambakan adanya JPO karena di wilayah Kota Jayapura belum ada. Dan jembatan ini menjadi bukti nyata perkembangan ekonomi di Papua khususnya di Jayapura. Ada juga infrastruktur lainnya seperti Rumah Sakit Profita. Jalanan raya di Kota Jayapura sudah cukup memadai untuk mempermudah kegiatan masyarakat Papua dan memanjakan para turis dan pelancong yang berkunjung ke Kota Jayapura. Memasuki kawasan terbuka seperti pasar, kita selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Nah, noken, rumbai-rumbai, koseka maupun hiasan dinding merupakan produk ciri khas dari Papua. Di mana ketika para turis maupun peloncong yang datang ke Papua ini membawa oleh-oleh nih kepada saudara atau sanak keluarganya di wilayah asalnya atau negara asalnya, maka mereka akan membeli barang-barang atau produk ciri khas dari Papua. Di mana produk-produk ini menjadi acuan transaksi jual beli untuk memajukan dan mensejahterakan perekonomian di Papua itu sendiri. Sekarang kita berada di wilayah Pasar Hamadi, yang dimana terjadi transaksi ekonomi di Papua. Pasar Hamadi adalah pasar tradisional yang menjadi tumpuan masyarakat Jayapura untuk menjual dan membeli segala kebutuhan penunjang hidup. Pasar ini menjadi menarik karena kita dapat melihat interaksi warga masyarakat Jayapura sehari-hari.
Selain itu, bagi para wisatawan yang ingin membeli berbagai buah tangan atau kenang-kenangan dapat membelinya di Pasar Hamadi. Kapur, sirih, dan pinang merupakan makanan khas Papua yang menjadi salah satu pemasukan ekonomi masyarakat Papua. Ini merupakan makanan khas dari Papua. Ini adalah pinang, kemudian ini Sirih, dan ini adalah kapur. Oke, jadi cara makannya adalah Langkah pertama, ini buah pinangnya kita gigit awal. Kemudian gigit sampingnya. Dan ini adalah buah pinangnya yang akan kita makan bersama-sama dengan sirih dan kapur. potong-potong aja. Kupas kulitnya. Kemudian kita celupkan sirih pada kapur. Makan sampai pinangnya berwarna merah. Jadi kalau yang baru-baru awal makan pinang ini rasanya tuh agak sedikit pahit, tapi enak. Warna pinangnya berubah menjadi merah karena sudah dicampur kapur dan sirih. Oke. Jadi kalau kita makan pinang itu agak belepotan karena warnanya itu tinggal warna merah. Baik. Jadi pinang itu nggak boleh telan, tapi cuma hanya dikunyah-kunyah aja. Ekonomi Papua maju dan jaya selalu. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati. Ini adalah Stadion Mandala, stadion olahraga yang bertempat di Dok 5 Jayapura. Stadion ini sudah mulai berkembang dikarenakan PON 2021 kemarin. Perekonomian Indonesia, khususnya di Jayapura, sudah mulai berkembang, khususnya di Stadion Mandala ini. Wisma Atlet menjadi salah satu infrastruktur perkembangan ekonomi yang berdampingan dengan Stadion Sepak Bola Stadion Mandala dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON Papua. Selain Wisma Atlet dan Stadion Mandala, di Jayapura ada juga yang namanya Pantai Dok 2. Pantai Dok 2 merupakan salah satu objek wisata di kota Jayapura. Lokasinya persis di depan kantor Gubernur Provinsi Papua di Jalan Soasiu Dok 2. Di tepi Pantai Dok 2 terdapat sebuah tempat duduk permanen yang memanjang atau biasa disingkat oleh masyarakat sekitar menjadi kupang atau bisa disebut juga dengan bangku panjang. Di sekitaran kupang terdapat berbagai macam jualan seperti bakso, mie ayam, gorengan-gorengan, berbagai macam minuman, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Perekonomian di Indonesia, khususnya di Bumi Cendrawasih, Papua, terbilang sudah sangat bagus dan sangat memadai. Bagaimana? Ya, betul sekali. Perekonomian di Papua, khususnya di Jayapura, sudah sangat berkembang pesat.
Setelah PON 2021, infrastruktur di Papua sudah mulai berkembang. Infrastruktur seperti adanya jembatan penyeberangan, gedung-gedung yang mulai terbangun dengan ada jalan raya juga yang sudah mulai bagus dikarenakan pasca PON 2021. Bagaimana dengan tempat wisatanya? Dan tempat-tempat wisata perekonomian khususnya di Papua, di Kota Jayapura sudah terlihat indah dan banyak masyarakat Papua yang pergi ke tempat-tempat wisata di Papua. Tempat wisata di Papua sudah sangat asri. Papua, Orang bisa. perekonomian Indonesia Maju dan jaya selalu. Selalu